Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah penyelamat hidupku, lepaskanku dari belenggu dosa. Dia pimpin jalan hidupku jadi baru, dan tanggalkan hidup yang penuh noda. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup, untuk dapat sampai kepada Bapa. Ku sembah dan ku muliakan namamu, Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Amin. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasihmu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang hidupku, bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan.
setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan tetap menyertai kita semua ya, asal kita taat dan setia kepada Dia. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikan kepada kami urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengerti dan menangkap isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksud kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah saya pilihkan bertemakan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari tema firman yang sebelumnya, yaitu apa? Kalau kita sebelumnya bertemakan menjauhi kepalsuan, hari ini temanya kenapa harus kita jauhi? Karena ada dampak. Nah, hari ini tema dari firman Tuhan, dampak dari kalau hidup dalam kepalsuan. Kita perlu tahu supaya kita betul-betul sungguh-sungguh menghindarinya, menjauhinya ya. Nah, ini ada dampaknya, ada bukan ada dampaknya. Apa aja dampaknya? Mari kita pelajari. Ya, hidup dalam kepalsuan pastilah mendatangkan dampak yang negatif dalam kehidupan kita, apalagi kalau kita orang percaya. Makanya saya katakan itu kita harus hindari, harus kita jauhi. Nah, sekarang kita masuk apa saja dampak negatif itu ya, supaya buat kita lebih yakin bahwa kita harus berusaha keras menghindari, tanpa sadar pun kita jatuh atau terbawa dalam jatuh dalam kepalsuan. Yang pertama, dampaknya apa? Yaitu kita bisa jadi orang yang tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipercaya. Mungkin pertama belum ketahuan, tapi lama-kelamaan orang akan tahu. Karena kepalsuan tidak bisa disembunyikan selamanya. Satu kali pasti terbongkar juga. Dan kalau terjadi, maka seringkali bahkan bisa bukan cuma ketahuan, tapi viral kemana-mana. Waduh,
diedarkan kemana-mana, diceritakan di mana-mana. Jadi makin banyak orang tahu bahwa kita hidup dalam kepalsuan, maka makin banyak orang yang tidak bisa mempercayai kita lagi. Kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya katanya, ya. Padahal kita harus bisa dipercaya, terutama mendapat kepercayaan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak usah nunggu waktu lah, langsung tidak percaya pada kita, ya. Nah, kita harusnya jadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita baca 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Jadi kalau orang itu dapat dipercayai, baru percayakan sesuatu pada dia. Kalau orang tidak bisa dipercaya, tidak bakal percayakan sesuatu orang itu, ya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi jelas saja orang yang harus bisa jadi orang yang bisa dipercaya, ya. Yang kedua kita baca Mazmur 55 ayat 14. Mazmur ayat 55 ayat ke-14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kita bisa dekat dengan seseorang kalau kita dipercaya oleh dia. Nah, mungkin kita bisa punya teman dekat atau sahabat dekat kalau kita jadi orang yang dipandangannya tidak bisa dipercaya. Kenapa dia bisa mandang kita tidak bisa dipercaya? Karena kepalsuan kita terbongkar, ketahuan, atau bahkan diviralkan oleh orang. Ini orang ini pendusta besar loh, orang ini begini loh, orang ini palsu melulu, orang ini pencitraan melulu. Nah, hati-hati begitu, ya. Jadi kita harus berbuat benar supaya tidak sampai menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Yang kedua, kalau sudah begitu, maka bukan cuma dia percaya, bisa juga direndahkan, ya, dipandang rendah oleh orang. Nah tuh, dipandang hina oleh orang, dihina-hina orang. Mari kita baca Ayub 30 ayat 8 sampai 10. Mereka itulah orang-orang bebal dan yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tapi sekarang aku menjadi sajak sindiran. Wah, disindir orang di mana-mana, ya. Karena orang tidak menghargai, dipandang rendah, dan ejekan mereka. Kenapa? Berarti ini dipandang rendah, direndahkan oleh orang itu. Mereka mengejikan aku, menjauhkan diri daripadaku, dan mereka tidak menahan diri untuk meludahi mukaku. Nah, ini kan direndahkan saudara-saudaranya. Katakan demikian di kitab Ayub, ya. Kita perlu jangan sampai terjadi itu pada diri kita. Sekali sudah terbongkar, itu bisa menyebar kemana-mana. Semua orang jadi, katakanlah semua orang bisa tahu. Dari buah bibir, bukan buah bibir yang baik, tapi buah bibir yang jelek ini, ya. Ingat dulu, ada cerita kan. Kalau sekali sudah kepalsuan ketahuan, maka orang tidak percaya lagi. Contohnya cerita itu, dongeng, bukan cerita dongeng, cerita tentang anak gembala ini. So, anak jadi gembala domba. Dia sukanya bercanda, pikirnya ini cuma bercanda. Waktu dia gembalakan dombanya, orang-orang masih sibuk di rumah masing-masing. Di kampung itu dia berteriak, tolong, 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 ada serigala. Waduh, maka penduduk yang mendengar keluar semua bawa pentungan, bawa apalah gitu, untuk bela dia, nolong dia. Setelah keluar, mana serigalanya? Hehehe, katanya, nggak ada, ketipu dong. Loh, ternyata nipu, palsu teriakannya itu. Maka orang-orang jadi jengkel. Nah, tidak berapa lama, kedua kalinya diulang lagi. Tolong, ada serigala. Dengar teriak orang minta tolong, penduduk desa itu keluar semua. Saya lagi bawa senjata macam-macam, bawa pentungan untuk menghalau serigala itu. Ternyata sampai depan, mana serigalanya? Diketahui lagi. Hehehe, tidak ada loh. Jadi orang begitu kecewanya sama dia, sehingga ngecap orang ini ada omongnya semua palsu katanya. Waktu yang ketiga, anak ini berteriak lagi, tolong tuh ada serigala, karena betul-betul ada serigala datang menyerang para dombanya. Tidak ada satu pun yang mau keluar. Kapok katanya. Dengar nggak mereka? Dengar. Tapi kenapa mereka tidak mau keluar? Karena ini palsu, pasti sudah direndahkan, sudah dicap seperti itu, tidak bisa dipercaya. Maka tidak mau keluar. Maka dombanya habis makan serigala. Dia pun lari terbirit-birit, rugi besar dalam hidupnya. Ya. Kita harus tahu, itu merugikan kita sendiri kalau hidup demikian. Itu dongeng atau cerita lah, cerita. Tetapi bisa kita ambil maknanya di sini. Karena itu jauhilah segala kepalsuan. Jadilah orang dapat dipercaya, ya. Apapun, dan itu merupakan hasil dari perbuatan kita loh. Kalau kita dapat dipercaya, itu hasil dari perbuatan kita. Kalau selama ini orang melihat kita betul-betul bisa dipercaya, maka akhirnya menaruh kepercayaan pada kita. Begitu juga kalau kita kerja. Kalau kita walaupun kita masuk pertama jadi pegawai biasa,
Kalau bosnya melihat bisa dipercaya, mulai diangkat, dinaikkan jadi supervisor. Dilihat tugas-tugas diberikan bisa dipercaya dengan baik, dikerjakannya, diangkat jadi manajer. Dilihat bisa, akhirnya diangkat jadi salah satu direktur. Nah itu kan hal yang baik buat kita. Jangan pertama diangkat jadi direktur, kan tidak bisa dipercaya, turunkan jadi supervisor. Wah, ya mending keluar aja kalau gitu ya, karena malunya bukan main. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita hidup dalam kepalsuan, maka kita harus tahu kita akan semakin jauh dari keberhasilan ataupun kesuksesan. Sukar banget walau masih di dunia untuk orang yang tidak bisa dipercaya bisa mencapai kesuksesan. Karena tidak bisa dipercaya tidak untuk selama-lamanya. Kau bisa membodohi semua orang dalam satu waktu, tapi tidak bisa membodohi semua orang untuk selama-lamanya. Satu kali pasti terbongkar, dan sekali terbongkar maka kamu jadi orang yang tidak bisa dipercaya dan tidak mungkin bisa berhasil karena gitu ya. Kalaupun kelihatannya sepertinya ada keberhasilan yang didapat, tuh hanya sementara saja ya, hanya sementara saja ya. Karena orang hidup dalam kebenaran, ketulusanlah dan kejujuranlah, itu yang diberkati Tuhan sehingga keberhasilan datang pada dirinya. Nah, kita perlu tahu dengan baik. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ayat yang sangat terkenal ini ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, sehingga menjadikannya firman Tuhan itu sebagai pedoman hidupnya. Nah, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, berhasil, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini jaminan dari firman Tuhan ya. Ya, tapi kalau kita hidup dalam kepalsuan, maka dampaknya adalah makin jauh keberhasilan yang sejati daripada kita ya. Perlu kita ingat. Yang keempat yang perlu kita ingat lagi, bahwa kita tidak bisa jadi saksi Tuhan. Padahal Tuhan ingin kita orang percaya menjadi saksinya ya. Tapi kita tidak bisa jadi saksi Tuhan. Kalau kita jadi saksi Tuhan ada persyaratannya. Mesti Roh Kudus yang gerakan kita, mesti Roh Kudus yang memimpin kita, mesti Roh Kudus yang atas kita. Lah kalau kita hidupnya penuh kepalsuan, mana ada Roh Kudus dalam kehidupan kita? Mana ada Roh Kudus berdiam dalam diri kita? Roh kejahatan yang ada dalam diri kita. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Tuhan ingin orang-orang percaya menjadi saksi ya dia ya. Makanya dia curahkan Roh Kudus, dikatakan. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, memenuhi dirimu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kalau ada di diri kita ada roh kepalsuan, tidak ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus tidak bekerja lewat kita, jadi tidak bisa jadi saksi Tuhan dong. Nah, ini kita perlu pahami dengan baik, karena itu berhati-hatilah ya. Lalu kita baca lagi Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Jadi kalau ngomong itu kebenaran, kenapa mengatakan kebenaran? Karena aku dalam Kristus ya. Aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi ya dalam Roh Kudus. Ya, ini bersaksi tentang apa? Tentang Kristus ini ya. Kita perlu tahu, kita tidak mungkin jadi saksi Kristus kalau yang ada pada kita ada kepalsuan belaka. Jadi itulah akibatnya, dampaknya kalau kita hidup dalam kepalsuan. Kan itu sekali lagi saya sarankan buat kita semua, jauhilah kepalsuan itu, hindarilah kepalsuan itu, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus dan bisa mendapat keberhasilan dalam hidup ini dan tidak direndahkan oleh orang dan menjadi orangnya bisa dipercaya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, agar kita bisa menghindari bahkan menjauhi kepalsuan itu dan hidup dalam kebenaran. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dua terima berkat Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin, puji Tuhan, sampai jumpa, haleluya.
Bila